kita lanjutkan di analisis arus kas ya. Analisis arus kas ini Anda bisa membaca sendiri. Ini mudah dipahami. Terus kemudian ini juga mudah. Yang penting itu sebetulnya stabil ya. Stabil arus kas. Arus kas operasi ini stabil. Stabil itu artinya pembayaran dari pelanggan ini lancar gitu. Terus kemudian yang perlu diperhatikan adalah perusahaan dengan pendapatan besar dapat mengalami kesulitan membayar kewajiban ya. Perusahaan dengan pendapatan yang besar bisa mengalami kesulitan pembayaran. Mengapa demikian? Karena bisa jadi piutangnya itu nggak dibayar gitu ya. Kesulitan menagih untuk dikonversi menjadi kas. Kemudian juga jumlah persediaan yang besar. Jadi jumlah persediaan yang besar itu belum tentu bagus juga. Bisa jadi perusahaan itu kesulitan untuk menjual. Jadi udah jadi produksinya, tapi kesulitan untuk menjual. Itu kan banyak juga kasus-kasus yang seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke analisis arus kas. Nah, ini yang tiga slide terakhir ini adalah slide untuk ngitung ya. Pertama adalah analisis arus kas bebas. Arus kas bebas ini apa aja sih sebetulnya? Sama seperti yang tadi sebetulnya, fleksibilitas yang tadi ada di sini. Nah, ada tentang fleksibilitas keuangan. Ini sebenarnya hampir sama dengan free cash flow, ya hampir sama. Nah, jadi free cash flow atau arus kas bebas itu dapatnya dari mana? Nah, dapatnya dari arus kas dari aktivitas operasi, dikurangi pengeluaran modal untuk mempertahankan kapasitas produksi. Apa maksud dari mempertahankan kapasitas produksi? Saya analogikan seperti ini. Mesin itu, misalnya mesin A, umur ekonomisnya 5 tahun. Di tahun kelima, jadi belum selesai, belum habis ini. Di tahun kelima atau di akhir tahun keempat, mesin ini sering ngadat. Sering ngadat itu maksudnya nggak bisa dipakai untuk produksi, sering macet. Nah, supaya kapasitas produksi yang tadi itu bagus, jadi kembali seperti semula, misalnya kapasitas produksi perusahaan itu kalau mesin A itu adalah satu tahun adalah 1000 ya, kapasitas produksi adalah 1000 unit. Di akhir tahun keempat ternyata suka ngadat sehingga kapasitas produksinya nggak bisa 1000 unit. Nah, untuk mempertahankan kapasitas produksi ini ya, perusahaan beli lagi mesin A, mesin yang sama. Supaya apa? Supaya kapasitas produksi tadi yang 1000 per tahun tadi tercapai. Nah, pengeluaran modal untuk mempertahankan kapasitas produksi ini sebenarnya tidak hanya mempertahankan, tetapi apa? Bisa meningkatkan ya, bisa meningkatkan kapasitas produksi. Oke, dikurangi lagi dengan pembayaran dividen saham biasa dan saham preferen. Nah, saham biasa dan saham preferen ini Anda nanti bisa kita coba ya, latihan menghitung. Latihan mencari arus kas bebas. Nah, arus kas bebas positif mencerminkan jumlah yang tersedia untuk aktivitas bisnis setelah penyisihan kebutuhan pendanaan dan investasi itu cukup. Ya, jadi mencerminkan jumlah yang tersedia. Ya, mencerminkan jumlah yang tersedia untuk aktivitas bisnis setelah kebutuhan pendanaan dan investasi. Yang terakhir adalah laporan arus kas berguna untuk memprediksi hasil operasi berdasarkan kapasitas produk. Oke, itu free cash flow. Terus kemudian hitungan yang kedua adalah rasio arus kas. Nah, rasio arus kas ini atau cash flow adequacy ratio. Jadi rasio arus kas itu ada dua. Ada cash flow adequacy ratio dan cash reinvestment ratio. Kalau cash flow adequacy ratio itu melihat kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari operasi. Ya, jadi arus kas dari aktivitas produksi, arus kas bersih dari aktivitas operasi itu cukup nggak untuk pengeluaran modal?
untuk investasi pada persediaan, dan untuk bayar dividen. Pengeluaran modal ini seperti tadi saya bilang. Nah, kayak yang di slide ini sebelumnya. Nah, ini di sini. Pengeluaran modal. Pengeluaran modal ini apa? Ya, untuk mempertahankan kapasitas produksi tadi, pembelian aset. Terus kemudian investasi pada persediaan. Jadi, berapa selisih? Jadi kan ada penambahan investasi. Penambahan investasi pada persediaan. Berapa selisihnya? Kemudian untuk membayar dividen tunai. Kalau rasionya itu lebih besar daripada 1, berarti perusahaan itu dana internalnya cukup. Dana internalnya cukup. Sedangkan kalau kurang dari 1 berarti tidak cukup. Nah, tidak cukup sehingga harus menggali dana eksternal. Itu yang rasio kas. Kemudian ini yang terakhir adalah rasio reinvestasi kas atau cash reinvestment ratio. Cash reinvestment ratio itu hampir sama seperti yang tadi, rasio komponen-komponennya. Jadi kalau yang cash reinvestment ratio itu arus kas dari aktivitas operasi dikurangi dividen dulu, baru kemudian dibagi oleh aset tetap kotor. Aset tetap kotor itu adalah aset tetap bersih ditambah akumulasi penyusutan. Atau jumlah aset yang sebenarnya itu berapa sih gitu ya, tanpa akumulasi penyusutan. Nah, ini aset tetap kotor itu sebelum dikurangi oleh akumulasi penyusutan. Ditambah dengan investasi, ada kan investasi jangka panjang, ada investasi jangka pendek, ada investasi dalam bentuk properti, ada investasi dalam bentuk sekuritas atau surat berharga. Terus kemudian ada aset lain-lain. Nah, aset lain-lain itu bisa aset lain dalam bentuk aset lancar atau aset tidak lancar. Kemudian ada juga modal kerja. Nah, modal kerja ini apa? Modal kerja ini adalah aset lancar dikurangi dengan hutang lancar. Oke. Nah, untuk apa sih cash reinvestment ratio itu? Sebetulnya untuk mengukur persentase investasi dalam aset yang mencerminkan kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi. Oke. Di sini ada rasio yang ideal ya. 1 sampai dengan 11%. Oke. Demikian ini PowerPoint-nya. Kita nanti di recording yang ketiga untuk mendiskusikan atau untuk menghitung mulai dari free cash flow, kemudian cash flow adequacy ratio dan cash reinvestment ratio. Oke, sekian dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di yang ketiga, yang di recording ketiga.